Marilah kita memulai sesi panel 5 yang berjudul Government and Civil Society, Synergy in Education to Promote Social Trust. Kami mengundang para narasumber untuk naik ke panggung dan mempersilahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan, yaitu Bapak Profesor Ahmad Muzaki PhD. Kepada Bapak Ahmad silahkan, kemudian Reverend Elifas Mas Paitela MSI, Ibu Mahona Kayama, Bapak Dr. Partono Niana Suryanadi Mahatera MPD MPDB, kemudian Ibu Dr. Indo Santalia MAG, Profesor Dr. Hamzah Hairiah, dan kami mengundang moderator kita untuk sesi 5 ini yaitu Dr. Anda Yaya Hisbia MA, Associate Professor University Muhammadiyah Surakarta. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk panel 5 dengan judul Government and Civil Society, Synergy in Education to Promote Social Trust. Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih kepada MC. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjadi moderator dari panel 5 konferensi internasional yang luar biasa ini, Konferensi Literasi Keagamaan Lintas Budaya oleh Lemena Institute bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Tema panel kelima ini sangat relevan dan kontekstual. Terlebih ketika Institut Lemena pada konferensi internasional kali ini bekerja sama berkolaborasi dengan Kementerian Dasar dan Menengah Indonesia. Sebetulnya kolaborasi LKLB ini sejak insepsinya di masa COVID tahun 2020 telah melibatkan Profesor Dr. Abdul Mukti, juga Profesor Alwi Shihab, dan mitra-mitra utama dari Institut Lemena. 5 tahun kemudian kita menyaksikan bahwa kerjasama ini dengan cepat telah menggurita dalam pengertian positif ke seluruh Indonesia dan bahkan juga menjangkau mitra-mitra internasional. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Institut Lemena. Bapak Ibu yang saya hormati, bersama kita ada 6 narasumber yang luar biasa. Saya akan mengingatkan kita kembali pada tujuan yang dideskripsikan mengenai panel 5 ini agar Bapak Ibu nanti pada sesi tanya jawab dapat mengarahkan komentar maupun pertanyaannya relevan dengan panel 5 ini. Panel ini akan berfokus pada peran pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjawab berbagai tantangan melalui pendidikan dan keterlibatan keagamaan di masyarakat. Pembahasan ini akan menyoroti pentingnya kolaborasi antara kedua sektor tersebut, serta bagaimana sinergi tersebut dapat diintegrasikan lebih lanjut dalam upaya nasional dan internasional untuk memperkuat masyarakat yang inklusif di tengah keragaman agama dan budaya dan di tengah meningkatnya polarisasi dan divisiveness di tengah masyarakat kita secara lokal, nasional maupun global. Di sebelah kanan saya, narasumber pertama adalah Bapak Profesor Ahmad Muzaki PhD, beliau Rektor Sunan Ampel State Islamic University, Universitas Islam Negeri Surabaya. Berikutnya adalah Bapak Pendeta Elifas Mas Paitela MSI, Ketua dari Gereja Protestan di Sinod Maluku. Berikutnya adalah Bapak Dr. Partono Niama Surya Nadi yang kita kenal sebagai Biku atau Bapak Nadi, MPD. Beliau adalah pimpinan dari
Sangha Agung Indonesia. Berikutnya, Ibu Dr. Indo Santalia, Rektor dari Asyadiah Islamic University, Sengkang, Sulawesi Selatan. Dan kedua dari sebelah kiri Bapak Ibu adalah Bapak Dr. Hamzah Khairiyah. Beliau adalah Wakil Ketua dari Lembaga Ekonomi Darud Dakwah wal Irsyad. Dan terakhir namun bukan berarti tidak penting adalah Ibu Maho Nakayama. Beliau adalah Direktur dan Senior Program Officer dari Sasakawa Peace Foundation, Jepang. Baik, Bapak Ibu, dengan tidak menunda waktu lebih lama, saya persilakan para narasumber dimulai dengan Bapak Rektor. Silakan, waktunya 7 menit untuk setiap narasumber. Dipersilakan, Bapak Rektor UIN Surabaya. Thanks, Ibu Moderator. Distinguished leaders and guests. Good morning, everybody. I'll be focusing on my presentation on inclusive social piety because the issue of cross-cultural religious literacy at the central part of this literacy is inclusive social piety. If we talk about education, education is all about values, and value cannot go by itself. It has to be imparted by the big efforts to impart the living values within the society through educational services. But to deal with the issue of inclusive social piety, I would propose one of the key words for that: collaboration. Not only collaboration, but collaboration along with action. Why I'm proposing the word collaboration? I've double-checked through English dictionaries. Inclusive social piety is not an event. It is an action. If you double-check through the next slide, religious literacy, and within the center part of it is inclusive social piety is not an event. Event is something just merely happens, while an action is something done by the purpose. So that is why inclusive social piety, to deal with this issue, we need to have a collaboration through the action between the government and civil society. Why the collaboration has to be there? We need to have 4 key points, steps. Number 1 is we define the starting point of ourselves, whether the inclusive social piety has been already there or still here. We define together, we plan action together between government and civil society, and also we acting together, and at the end of the step is we assess, we reflect upon the result of the collaboration between government and civil society. Why we need collaboration? Why we need collaboration? Because not all social issues within the community has already been done by the government. We need to call for civil society's contribution to deal with that, because many social issues cannot be given solution by the government by itself. We need a collaboration between government and civil society. That is why these 4 key points, 4 steps, we need to have them in putting the issue of
inclusive social pillar to be effective in place. Why we need to have these four steps? Because education, to the best of my knowledge, is not only منتاج الثقافة. التربية ليست فقط منتاج الثقافة، لكنها منتج الثقافة. Education is not only a product of civilization, but education is also producer of civilization. So that is why, if you look at the issue of a relationship between education and culture, we can see how strong they are connected to each other. We impart the value of inclusive social piety, so that is why we need to call for contribution of social culture, which is civil society is there, to be incorporated into the policies of the government. Now, in Indonesian perspective and experience, educational services have been organized under two ministries: Minister of Primary and Secondary Education and the Ministry of Religious Affairs under the university level. People give a big attention only to formal education, while the non-formal and also private-owned educational services in Indonesia at that large. We can see the data in the next slide. See pesantren, for example. The total number of pesantren within Indonesia is 42,433. They are large. And none of pesantren in Indonesia are owned by the government. All are private. If we need to impart inclusive social piety, we need to incorporate pesantren into this effort. Why? Because the total number of pesantren is that large. If you go to East Java, for example, one pesantren has 31,000 students for one pesantren. Big pesantren. Mohon It's maaf, like 1 Sudogi menit and lagi. So we need to have that one. Prof, 1 menit And lagi. also see also the madrasahs. The total number of madrasah is 87,000 something. And the majority of madrasahs are also owned by the private institutions. So that is why we need to put them into public policy by the government to dealing with inclusive social piety. Not only public, but also private. We need to have this one. Otherwise, what we have in our project to impart inclusive social piety cannot be effectively given on the place. Thank you. Thank you, Bapak Profesor Muzaki. Pembicara berikutnya adalah Bapak Pendeta Elifas Maspatela. Dipersilakan, Bapak. Thank you very much. This is why if you invite the reverend to speak, so I need the pulpit. I put myself as a representation for private school held by church, and there is some local idiom from Maluku language, so let me present this material in bahasa Indonesia, Yang pertama, kami berangkat dari eksistensi penyelenggaraan sekolah-sekolah Kristen yang telah hidup sejak zaman kolonial sampai dengan awal kemerdekaan Indonesia, dan harus jadi satu kesaksian kami bahwa banyak pemimpin bangsa ini di daerah Maluku dan Maluku Utara saat ini adalah buah dari pendidikan Kristen. Dan mereka juga adalah rata-rata pemimpin yang beragama Islam. Pak Bahlil, Menteri SDM itu
salah satu alumni dari sekolah yang kami selenggarakan di Maluku. Suatu pembuktian bahwa sejak awal sekali kita sudah berinteraksi lintas iman dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Maluku. Yang kedua, kami berangkat juga dari realitas konflik Maluku tahun 1999 dengan satu keberanian secara kultural dan juga iman bagi masyarakat menjadikan Maluku sebagai laboratorium perdamaian dunia. Ini suatu usaha untuk membangun fondasi kearifan budaya dalam pendekatan lintas iman dan lintas kebudayaan bagi perwujudan kohesi atau social trust. Kemudian bahwa untuk maksud itu dibutuhkan saat ini memang kolaborasi antara semua lembaga sipil termasuk lembaga-lembaga agama dengan pemerintah secara khusus dalam mengelola pendidikan itu sendiri. Dan pendidikan bagi kami hari ini dalam kaitan dengan social trust membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam untuk menjadikan siswa sebagai agen perdamaian. Kemudian melalui siswa kita dapat mewujudkan nilai-nilai perdamaian seperti kesatuan, kesetaraan, cinta kasih, dan kami berharap juga supaya siswa bisa menjadi subjek penyembuh bagi trauma orang dewasa. Jadi mereka tidak selalu hanya harus kita lihat sebagai sasaran, tapi mereka mesti menjadi subjek penyembuh bagi semua orang dewasa. Permasalahannya adalah bahwa narasi-narasi kekerasan, permusuhan, pertikaian sudah harus dihentikan hari ini dan kita mesti membangun kontra narasi melalui pendidikan. LKLB menurut kami adalah salah satu cara untuk membangkitkan kontra narasi terhadap narasi-narasi kekerasan dan simbol-simbol kekerasan yang masih saja terjadi hari ini. Kami mencoba untuk menerjemahkan sesungguhnya LKLB itu secara operasional melalui yang pertama sekolah damai dan sekolah gandong. Ini dua pekerjaan yang telah kita selenggarakan. Sekolah damai itu berbasis pada sekolah dasar, ada mata pelajaran yang utama di situ adalah meta, membaca tuntas Alkitab, membaca tuntas Al-Quran. Ini diselenggarakan di Hunut, SD Kristen Hunut, itu lokasi konflik Maluku tahun 1999. Tapi kita menyelenggarakan sekolah damai di situ untuk mendidik anak-anak dalam rangka membangun perdamaian. Kemudian sekolah gandong, dengan lokal term itu kita mencoba untuk mempertemukan siswa-siswa antara SMA Kristen Rehoboth dengan SMA Al-Hilal, dua yang sudah hidup dalam dua konteks sosial yang tersegregasi akibat konflik Maluku. Jadi mereka tidak punya ruang perjumpaan sehari-hari dengan teman berbeda agama, kita wujudkan itu melalui sekolah. Dalam kerangka itu ada 4 hal yang menurut kami dapat menjadi bagian sinergitas antara pemerintah dengan lembaga sipil. Yang pertama, bagaimana kita mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam kurikulum, dan itu mesti diimplementasi pula sebagai bagian dari cara kita mengimplementasi nilai-nilai Pancasila. Ada terkandung di dalam kebudayaan kami dan saya kira di kebudayaan semua orang, nilai persaudaraan, nilai-nilai kerjasama, ikatan emosionalitas dan empati, tapi juga nilai-nilai keagamaan yang inklusif dan simbol-simbol kesatuan. Ini mesti diintegrasikan di dalam kurikulum pada level nasional. Yang kedua, kita berharap supaya LKLB, bagian dari sinergitas itu, juga menjadi bagian dari kurikulum secara nasional, disertai dengan usaha secara terstruktur untuk melatih kecakapan guru dalam pendidikan multikultural. Kemudian bagaimana pendidikan multikultural itu diselenggarakan dengan membangun aktivitas-aktivitas para siswa, tapi juga kajian ilmiah populer, mengingat kami mengembangkan di sekolah kami itu yang saintis. Jadi ada kajian-kajian ilmiah populer yang juga harus dikerjakan oleh para siswa. Mereka mesti mempublikasi hasil karya dan refleksinya sebagai pembelajaran damai untuk membangun social trust pada generasi baru. Dan itu juga dapat dikembangkan lewat media sosial. Dan team teaching. Kegelisahan kita sebenarnya adalah mengapa pada sekolah-sekolah negeri di mana siswa-siswa berbeda agama dalam satu kelas, pada jam agama, pelajaran agama mereka harus dipisahkan kelasnya. Lebih baik kita membangun tim teaching dan membahas topik-topik tertentu dari sisi perspektif lintas agama.
Jadi anak tidak merasa bahwa dia dipisahkan, tapi dia mengkaji sesuatu materi itu dengan pendekatan lintas agama. Sebab pada akhirnya kita berusaha untuk membangun social trust, tapi dia harus berbasis pada perdamaian. Sebab itu modal menuju kohesi sosial. Tidak ada kohesi yang dapat berlangsung tanpa adanya perdamaian, dan tidak ada perdamaian yang dapat berlangsung tanpa social trust. Perangkat kebudayaan kita dalam masyarakat semuanya memiliki di dalamnya nilai-nilai yang universal, yang karena itu dapat memperkuat fondasi kebersamaan kita di Indonesia dan di dunia. Thank you very much. Terima kasih Bapak Pendeta Elifas. Berikutnya kami persilakan Bante Dr. Nadi untuk menyampaikan 7 menit. Dipersilakan. Terima kasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya karena dapat bersama-sama kita untuk saling berkolaborasi. Pertama-tama kita ketahui bersama bahwa dunia sedang menghadapi apa yang disebut dengan krisis kepercayaan sosial. Sebuah krisis yang mengikis kondisi dan juga kebersamaan manusia. Kita meyakini bahwa meningkatnya polarisasi, maraknya ujaran kebencian, serta menebalnya tembok ketidakpercayaan antar kelompok, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun keagamaan, kini telah marak dan memang menjadi perhatian kita bersama. Di tengah derasnya arus disrupsi digital dan juga menguatnya politik identitas, pendidikan memegang peranan sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan kesadaran kemanusiaan. Melalui pendidikan kita dapat menumbuhkan kembali kepercayaan tidak hanya kepada lembaga dan sistem, tetapi terutama kepada nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dalam konteks Buddha, bahwa keyakinan tidak sekedar didasarkan pada keyakinan yang membuta, melainkan keyakinan yang berlandaskan kebijaksanaan melalui praktek kesadaran penuh atau mindfulness, sebuah keyakinan yang tumbuh dari pemahaman mendalam dan pengalaman bersama. Tanpa kepercayaan tidak mungkin terwujud kerjasama, dan tanpa kerjasama tidak akan tercipta masyarakat yang damai. Yang kedua, bahwa pendidikan sebagai jembatan kepercayaan merupakan sebuah ruang pertama di mana manusia itu belajar berinteraksi. Di sekolah, anak-anak dari beragam latar belakang sosial, budaya, dan agama saling berinteraksi, bekerja sama, dan belajar mendengar dengan empati. Melalui proses pembelajaran bersama ini, nilai-nilai pengertian, toleransi, dan kepedulian sosial terbentuk menjadi landasan bagi tumbuhnya social trust yang memperkuat kohesi dan perdamaian masyarakat. Namun, membangun kepercayaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Negara memiliki kebijakan, regulasi, dan sumber daya, sementara masyarakat sipil memiliki hati, kemudian kedekatan sosial, dan juga pemahaman terhadap kebutuhan nyata komunitas. Sinergi antara struktur dan nurani inilah yang menciptakan pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia, dan pendidikan tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya dan kepedulian antar sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita perhatikan bersama bagaimana peran pemerintah dan peran masyarakat sipil, pemerintah memiliki peran dalam konteks ini adalah peran strategis, yaitu menyiapkan kerangka hukum, pendanaan, dan kurikulum yang adil serta inklusif bagi semua warga negara. Namun, masyarakat sipil terutama organisasi yang berbasis keagamaan memegang peranan penting dalam menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi tindakan nyata di lapangan. Mereka berkontribusi dalam menyentuh hati, kemudian menggerakkan komunitas serta menghadirkan nilai-nilai spiritual, etis, dan juga kemanusiaan dalam proses pembelajaran. Untuk itu tentu khususnya di Indonesia seperti yang dilakukan oleh LKLB merupakan contoh nyata yang sudah dilakukan dan aksi. Untuk itulah dibutuhkan dialog lintas iman ini dari pengetahuan ke pengalaman. Banyak orang
yang beranggapan bahwa dialog antar agama identik dengan pertukaran doktrin atau pembahasan teologi. Namun dalam hal yang lebih jauh bahwa dan lebih penting adalah pertukaran rasa kemanusiaan. Kesediaan untuk saling memahami dan merasakan pengalaman hidup yang berbeda ketika para guru misalnya dari madrasah duduk bersama dengan menyadari bahwa berlatih kasih, cinta, dan kebijaksanaan sebagai bahasa universal yang melampaui agama dan budaya. Untuk itu tentu pada titik ini pendidikan menjelma menjadi ruang suci, tempat di mana perbedaan tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai sumber pembelajaran dan kekayaan batin. Ruang seperti ini menumbuhkan kepercayaan yang halus, bukan kepercayaan yang dibangun melalui slogan dan formalitas, melainkan yang lahir dari perjumpaan dialog dan pengalaman bersama dalam kemanusiaan. Bagaimana kita melakukan kolaborasi yang efektif? Berdasarkan beberapa penelitian lintas negara yang kini kita pahami bersama bahwa ada 4 model kolaborasi yang memang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama adalah kolaborasi tata kelola, dan yang kedua adalah kemitraan lintas sektor berbasis wilayah, dan yang ketiga adalah kemitraan multi pemangku kepentingan, dan yang keempat adalah model komplementaris, yaitu layanan bersama. Keempat model ini menegaskan satu prinsip utama bahwa kolaborasi sejati tidak lahir dari dominasi, melainkan dari saling percaya dan saling menghormati peran. Bapak Ibu sekalian, bagaimana arah ke depan dari kebijakan ini? Tentu kita perlu membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan kolaborasi ini tidak hanya berlangsung dalam program jangka pendek, tetapi menjadi bagian permanen dari sistem pendidikan nasional. Dalam upaya tersebut perlu dilakukan dan perlu disiapkan, yaitu pendanaan jangka panjang yang sustainable dan berkelanjutan sehingga benar-benar stabil dan program kolaboratif berjalan dengan baik. Yang kedua adalah kurikulum yang menanamkan literasi keagamaan dan kewarganegaraan global agar peserta didik mampu memahami berbagai perspektif kemanusiaan universal. Untuk itu, pada momen yang sangat baik ini, keberagaman bukanlah masalah yang perlu kita pecahkan. Ini adalah kenyataan yang harus dikelola dengan bijaksana. Pendidikan yang mencerdaskan tentu yang dilandasi cinta, kebijaksanaan dan keseimbangan batin dapat menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga dalam keyakinan dan dapat terus dikembangkan. Mari kita bersama jadikan pendidikan sebagai jembatan kemanusiaan, tempat di mana pemerintah dan masyarakat sipil sinergi untuk menumbuhkan kepercayaan di dunia yang semakin maju dan terpercaya ini. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Nadi. Berikutnya dipersilakan Ibu Dr. Indo Santalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diajak untuk memperbincangkan tentang Government and Civil Society Synergy in Education to Promote Social Trust. Izinkan saya lebih menyorot pada pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya lembaga pendidikan berbasis pesantren dalam membangun kepercayaan sosial di tengah tantangan global pendidikan kita saat sekarang ini. Berangkat dari sebuah asumsi bahwa pendidikan sesungguhnya bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Berbicara tentang participatory governance, ada teori dari Peirce yang mengatakan bahwa
Yang utama itu adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah multi aktor dalam kebijakan publik. Sedangkan social trust, ada teori dari Vietnam mengatakan bahwa social trust itu adalah fondasi modal sosial dan demokrasi. Sehingga kita bicara persoalan yang kita hadapi saat sekarang ini, isunya adalah bahwa menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat sipil dalam proses kebijakan. Ini kita rasakan. Yang ketiga, tantangan integritas dan transparansi dalam tata kelola pendidikan ini banyak dikeluhkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya melihat dari perspektif Islam tentang sinergi sosial. Dalam Islam banyak dalil-dalil agama yang berbicara tentang ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong-menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan dalam iman. Ada konsep amanah dan keadilan, bisa dilihat dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 2 dan surah An-Nisa ayat 58. Sehingga bisa kita katakan bahwa pendidikan sebagai wahana membangun sikah, membangun kepercayaan antar manusia. Ini saya ingin melihat bahwa pesantren sebagai model civil society. Kita tahu bahwa pesantren ini adalah lembaga sosial keagamaan yang otonom tapi namun bersinergi dengan negara. Kiai sebagai figur moral dan sumber social trust, dan prinsip al-ilmu bil amal sebagai dasar pendidikan berbasis nilai. Pendidikan yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak diamalkan itu akan sia-sia. Ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa masyarakat sipil, terutama lembaga pendidikan Islam dan pesantren ini berperan penting sebagai agen moral. Pesantren tidak hanya mendidik akal, tetapi juga membangun karakter, etika sosial dan spiritual. Sehingga kita bisa mengatakan kiai dan guru menjadi model leaders yang dipercaya masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kerjasama. Saya ingin mengutip beberapa pandangan ulama-ulama klasik, bisa dilihat dalam berbagai kitab. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat akan menyucikan jiwa dan memperbaiki masyarakat. Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah mengatakan peradaban akan tegak atas ilmu, agama dan kepercayaan sosial. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pendidikan perlu kita pahami bersama bahwa sinergi itu artinya adanya keselarasan fungsi. Pemerintah menyediakan arah kebijakan dan sumber daya, sedangkan masyarakat sipil bisa berperan sebagai pengawas moral dan partisipan aktif, sehingga bisa tercipta kolaborasi yang akan menghasilkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi publik. Berbicara tentang implementasi praktis di dunia pendidikan Islam, kita bisa merencanakan integrasi kurikulum antara Kementerian Agama dan Universitas Islam sebagaimana yang ada di tempat kami. Ada program Community Service Learning berbasis nilai Islam dan kemitraan pesantren pemerintah daerah dalam literasi sosial dan ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, namun berbicara tentang sinergi ini rasanya kita menghadapi beberapa tantangan, antara lain kurangnya transparansi kebijakan, 2, ketimpangan akses pendidikan, dan ketiga, melemahnya kepercayaan publik akibat polarisasi sosial. Karena itu, kami berpikir pendidikan harus menjadi ruang pemulihan moral dan sosial, bukan hanya ruang transfer ilmu pengetahuan. Pendidikan dan kepercayaan sosial, bisa kita katakan pendidikan menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan empati. Kepercayaan sosial memperkuat stabilitas sosial dan demokrasi, sehingga sinergi pendidikan dan pembangunan trust-based society, kata Fujiyama itu sebenarnya untuk memperkuat bangunan pendidikan kita di masyarakat. Nah, untuk memperkuat sinergi ini setidaknya perlu tiga strategi.
Pertama, kolaborasi kebijakan pemerintah dan ormas pendidikan, kalau bisa duduk bersama menyusun kurikulum berbasis nilai. Yang kedua, transparansi dan partisipasi publik masyarakat, sehingga masyarakat bisa dilibatkan dalam evaluasi pendidikan. Dan yang ketiga, revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pesantren di dalamnya, sehingga menjadikan pesantren sebagai pusat penguatan karakter dan kepercayaan sosial. Dan sebagai kesimpulan, bahwa sinergi ini adalah kolaborasi moral antara negara dan masyarakat, sehingga pendidikan Islam dan pesantren dapat menjadi model kolaborasi nilai dan kebijakan. Dengan demikian, kita harapkan pendidikan bisa menjadi jembatan antara ilmu, iman, dan pembangunan bangsa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Indo Santalia. Selanjutnya kami persilakan Bapak Profesor Hamzah Khairiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia. Pertama, kita akan mengangkat satu tema berkaitan dengan pengangguran dan potensi distrap. Bagaimana kemudian pengangguran ini menjadi salah satu potensi untuk menghilangkan kepercayaan di internalisasi kita, hubungan kita masyarakat dan pemerintah. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Pertama, faktor distrust, kemudian bagaimana kemudian gagasan media sosial berkaitan dengan pengangguran terdidik, lalu kemudian bagaimana reaksi publik, lalu kemudian usulan publik menanggapi banyaknya pengangguran, dan yang terakhir adalah kita ingin merekomendasikan apa yang bisa kita lakukan dalam forum lintas agama ini. Yang pertama adalah faktor distrust. Bagaimana kemudian gagasan Fukuyama bahwa kepercayaan itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam membangun peradaban. Lalu kemudian kita lihat bagaimana kemudian narasi pengangguran terdidik di media sosial. Pada tahun 2015 sampai 2025, kurang lebih 10 tahun, ada satu tulisan bahwa ada 4.000 lebih artikel. Itu artinya dalam setiap tahun ada sekitar 400 artikel yang berkaitan dengan pengangguran terdidik. Lalu kemudian kita melihat bahwa dari sekian banyak narasi itu banyak sekali ragamnya. Indonesia peringkat utama tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN 2025. Lalu kemudian kita lihat bom waktu pengangguran terdidik. Lalu kemudian survei Gen Z sumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Apa isi artikel itu? Bahwa banyak sekali berkaitan dengan modal sosial, kompetensi, dan sebagainya itu, tetapi tidak bisa didayagunakan. Saya kira ini adalah masalah sosial. Nah, lalu kemudian banyak juga analisis mengatakan bahwa akar masalahnya adalah terjadinya deindustrialisasi yang prematur. Lalu kemudian kita juga melihat bagaimana kemudian tanggapan politisi bahwa 101 juta orang yang menganggur Februari 2025. Luar biasa. Ini masalah besar. Lalu kemudian bagaimana tawaran konsep solutif. Ada satu tulisan 2025 bahwa seharusnya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang seperti itu adalah harus memberikan partisipasi publik. Bagaimana kemudian masyarakat melihat ini sebagai sebuah masalah, memberikan empati dan sebagainya dan sebagainya.
Nah, kita ingin mencoba bagaimana masalah pengangguran terdidik ini bisa terselesaikan dengan pendekatan keagamaan. Kita mencoba melihat bahwa penting ada teologi pengangguran. Yang kedua adalah agama dan pengangguran ini menjadi bahan diskusi di tingkat Lemhanas. Kita paham semua bahwa Lemhanas ini adalah pendidikan yang sangat strategis dalam rangka mencetak pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Kita ingin mendiskusikan mereka bagaimana masa depan negeri ini agar kemudian terjadi zero pengangguran, lalu kemudian kita benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka. Nah, urgensi konsep teologi pengangguran adalah penguatan spiritualitas, penguatan etos dan karakter, lalu kemudian penguatan rasionalitas, dan bahwa kegagalan dan keberhasilan adalah usaha maksimal. Lalu kemudian bagaimana peran negara. Untuk apa semua itu kita lakukan? Kita proyeksikan pada mimbar-mimbar keagamaan, sekolah-sekolah, ormas keagamaan, forum lintas agama, perguruan tinggi. Terima kasih untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Hamzah, dan terakhir last but not least Ibu Maho Nakayama. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Ohayou gozaimasu. First of all, I would like to express my deepest gratitude for the organizer, Leimena Institute, and Ministry of Primary and Secondary Education for giving me the opportunity to speak at such an important gathering of people, distinguished guests, who have been working to build social trust and peace across the globe. My name is Maho from Sasakawa Peace Foundation, and I'm not an expert nor a scholar, but a practitioner. So today I would like to talk about how we came into partnership with Leimena Institute to work for the CCRL implementation in Ambon in Maluku. As our executive director, Dr. Kayashima explained yesterday, we are a peace building program within the Sasakawa Peace Foundations, and we have been working in conflict affected areas in Southeast Asia, in Aceh, in Maluku, in Poso, in Indonesia, or in Bangsamoro, Mindanao, in the Philippines, or refugee camp in Bangladesh. We have worked for the development of the peace education curriculum, or the prevention of the domestic violence, or the support for the conflict survivors, or the reintegration and rehabilitation of the former combatants, former members of the violent extremist group. And our work in Maluku, in Ambon, started from an experience of conducting 3-year collaborative research on the interconnectedness between gender equality and peace building, and the concept and perceptions of masculinity. We have collected qualitative and quantitative data from 3 post-conflict contexts in Southeast Asia, from Maluku and Aceh and Mindanao. And for the quantitative data, we collected 6,000 respondents' answers from these 3 conflict-affected areas. And one of the, I don't go into the details of the research findings. You can, we have the research report entitled Reconstructing Masculinity on our website, so you can download from our website. But what I would like to share today is that we found out that in Maluku, in Ambon, one of the biggest challenges in building peace and promoting reconciliation among communities 20 years after the peace accord is the geographical segregations between the Muslim and Christian communities.
I think Pak Pendeta has already explained that the history of the conflict in Maluku, but in Maluku, it is considered that more than 700,000 people were displaced under conflict times, and many of them needed to relocate themselves to segregate from the opposite religious group. So when we were discussing that what to do as a follow-up program after the research, it was the same timing when we met Pat Matthews in Tokyo, and we were so much inspired by the work of the CCRL, and we learned that the Laimena friends are also interested in working in Ambon, because in fact that Dr. Johannes Laimena, the national hero, the Laimena Institute is named after him, was actually from Ambon. But so we invited Pak Matthews and Ibu Puansari to travel together to Ambon, and there we heard a lot of stories from peoples and communities and the religious leaders about the experiences during conflict time and in post-conflict reconstructions. Of course, they worked very hard to build their lives back, but there were also problems like a dispute over land or even the loss of identity because they need to free themselves from the homeland. And I remember that in Salahutu, in central Maluku province, we met a teacher from Islamic boarding school who for the first time in that area to try out the student camp to unite Muslim students with Christian friends. Because after the conflict, they were segregated, separated, and studied separately in different schools. So he told us the story that it was very difficult to convince their parents to bring the Muslim student to meet with the Christian friends. However, once they were brought to meet with a fellow Christian friends, they burst into tears. They don't want to go home. So listening to these stories, we were convinced the relevance of CCRL approach in Maluku context. And as I think there will be the presentations from the teachers in the separate breakout session later this morning, but the CCRL training were conducted in Maluku 3 times, if I'm not mistaken. And I was truly moved by the words of determination of Ib Saromina yesterday, the principal of SMR Christian Lohobo Ambon, and as well as astonishing, the outstanding performance by the teachers from Ambon last night. I think that we can continue to explore the relevance of CCRL approaches for the reconciliation or peace-building purposes in other post-conflict areas, including Poso or Mindanao. But here, I want to underscore the importance of the attention to the local context and also the process of co-creating and co-designing the program with local stakeholders. As I understand, in starting CCRL's workshop in Ambon, Laimena colleagues did a very careful preparatory research and built partnership with Time's up. Maluku-based schools, and they contributed a lot to modify CCRL, paying special attention to the difficulties lies in Ambon. I understand local leaders like Pa Hasbola, Pa Abidin, who provided introduction to the students, participants of the workshop on the conflict history and peace processes in Ambon, and also for Ambon CCRL implementation, the power of music was cultivated to overcome the specific difficulties. So, I'm sorry, my time is already past, but yes. Here, I think its modification to suit special local context is very essential because root cause of the conflict in Southeast Asia or across the world is not prejudice or distrust in conflict-affected areas.
There are histories of colonization, deprivations, structural discrimination, exploitations, and without understanding people's grievances, the CCRL approach might be considered as a reconciliation without justice. So, Excuse me, thank you. yes, I stop here, but thank you so much, and I hope that the distinguished guest here from government will put a serious consideration looking at what kind of impact the Maluku implementation were able to bring about, and think seriously about how to incorporate it into the official educational curriculum. Thank you so much. Thank you, Ibu Dr. Maho. Apology for rushing you, but I was reminded by the organizing committee that due to the delay of our opening time this morning, so time is restricted for this panel 5. But nonetheless, we would like to listen from participants, limited to only 2 participants, comments or question, and for each we only offer 2 minutes. So I saw one raised hand. I think I will choose one male at the Bapak ya, yang pertama mengangkat tangan di sini, dan kemudian perempuan dari sisi sini, silakan Ibu. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang lain karena hanya 2 peserta dibatasi oleh OSI, oleh panitia. 2 menit waktunya dan saya akan menjadi timekeeper. Thank you very much, moderator. First of all, I would like to say my question to Mr. Rector, Mr. Zaki. I will combine by English and Indonesian. Mr. Zaki, Mohon maaf, nama dan asal lembaga Pak? My name is Saifuddin Masuri from State Islamic University Dato Krama Palu. Mr. Zaki, your paper is very nice, but I think we are here agree that inclusive society is very important for the multicultural Indonesia. But you must know, our problem in the society in the grassroots done back up in government policy. Jadi semua permasalahan akar rumput, permasalahan sosial tidak di backup penyelesaiannya oleh pemerintah. How to see this problem in your perspective, Mr. Professor? The Points second taken, question. Bapak. Points taken. I have a question. Okay, The next. briefly please. Miss Mayo Nakahoma from Japan. I am interested in your paper that you make the peace building in the Japan with your associate, and you give focus the Indonesian condition, Maluku, Poso, and Aceh pasca conflict. You know that the Poso, I come from Central Sulawesi, near from Poso, and I have a research in Poso 3 years ago. The people in Poso now in segregation. All of the Christianity in the West, apa selatan? South. In the south, yeah, in the south of Poso, and a Muslim in the north of Poso. Okay. This is a big potential to make conflict in the next time. How to Okay. see this condition in the post-conflict area? Thank I you think Pak so. Masuri, Yeah. your Thank you questions very much. being noted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. And then the lady in here. Terima kasih. Saya Salomina Pati, Kepala SMA Kristen Rehobot Ambon. Saya bertolak dari paparan Pak Pendeta Elifas Maispaitila yang menyampaikan bahwa pendidikan agama di sekolah
negeri sebaiknya jangan dipisahkan. Saya sangat setuju dengan paparan ini, tapi sebaliknya juga sebenarnya bukan hanya di sekolah negeri, tapi sekolah swasta yang dimana di dalamnya ada siswa Kristen dan siswa Muslim. Saya lalu teringat ketika kami pernah mengunjungi SMA Kristen Bob Kri Yogyakarta. Di sana tidak ada pendidikan agama Kristen atau Muslim, tetapi pendidikan religiusitas, di mana siswa Kristen dan Muslim dikumpulkan. Mereka berbicara tentang topik-topik nilai-nilai pendidikan agama, kejujuran, kebenaran. Usulan saya kepada Institut Lemena, Pak Matias Ho, kiranya ini mendapat rujukan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk juga memperhatikan hal ini. Ya, jangan dipisahkan, tetapi pendidikan religiusitas ini juga menjadi hal yang baik untuk dipraktekkan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pati dari Ambon. Ada beberapa pertanyaan dan isu yang disampaikan oleh dua penanggap. Dan saya persilahkan lebih dulu kepada Bapak Profesor Muzaki, kemudian Ibu Maho, dan Bapak Pendeta Elifas yang mendapatkan pertanyaan serta komentar tersebut. Kemudian 3 narasumber lainnya akan menyusul. Kepada Bapak Ibu narasumber mohon dibatasi 2 menit, paling lama 3 menit. Terima kasih. Silakan Pak Zaki. Thanks, Buya. I totally agree with the idea of this conference. The government cannot convince itself as the one and the only agency for dealing with social issues. The government has to be inviting civil societies to be with them, to divine, to plan, to act, and to reflect upon big efforts in dealing with the social issues. And so that is why I totally agree with you, Pa, that many social issues on the ground, and the government has to be inviting the social agencies to deal with that. Let's see the data which I showed in my presentation. 87,000 of madrasas. Only 4,000 are under the government ownership, while 88,000 are privately owned. And also pesantren, 42,000 pesantren, they all private, not public. So I'm sure it also happens to education institutions owned by the Christian groups, for example. So to deal with that, we invite the government to come together with the civil societies to define what is really the problem on the ground and to deal with that through solution packages agreed upon it by government and also civil societies. Thank you, Pak. Terima kasih. Berikutnya Ibu Maho. Sudah menyala tadi Ibu. Terima kasih Bapak dari Paru atas pertanyaannya, dan kalau saya langsung jawab, memang saya kira tantangan di Poso ada kemiripan dengan masyarakat di Ambon dalam arti segregasi. Tetapi kalau di Poso ada masalah yang lain, radikalisasi antara kaum Muslim dan kaum Kristen. Dan sejauh ini dalam 5 tahun ini kami Sasaka Peace Foundation kerjasama dengan lembaga di Jakarta di Poso untuk mendorong reintegrasi dari mantan kombatan dari violent extremist group namanya Mujahidin Indonesia Timur. Dan memang saya kira teman-teman dari Lemena Institute juga tertarik untuk menjadi kemungkinan penerapan CCRL di Poso, tetapi juga ada hal-hal yang lain seperti radikalisasi yang harus harus diperhatikan.
maka kami juga ingin diskusi lagi tentang kemungkinan kerjasama untuk masa depan. Terima kasih. Bapak Pendeta Elifas. Terima kasih. Kami punya falsafah hidup dari kearifan lokal itu, pela dan gandong, yang kalau saya simpulkan dalam bahasanya begini, saya sepenuhnya adalah saudara saya, hidup saya ya, dan hidup saudara saya itu sepenuhnya adalah saya, bukan separoh, tapi seutuhnya saya adalah saudara saya, begitu juga dia adalah seutuhnya diri saya. Itu artinya ketika kita kemudian berhadapan dengan realitas oleh karena konflik Maluku 99, lalu kami tersegregasi, ini dosa yang kami tangisi setiap waktu. Kami percaya bahwa untuk membangun Maluku yang damai seperti dulu, bahkan Indonesia yang damai, atau bahkan dunia, itu sesuatu yang dia harus berlangsung secara berkelanjutan. Social trust, peace is sustainable. Kita memerlukan itu. Dan kita sudah berusaha banyak, tetapi mengapa saya mengatakan tadi bahwa siswa hari ini harus menjadi agennya, karena orang dewasa itu telah juga terbeban dengan trauma konflik dan nyaris sulit untuk disembuhkan. Kita butuh subjek lain untuk memulihkan trauma orang dewasa, yaitu siswa. Karena itu kalau misalnya di sekolah mereka diajarkan pada perspektif lintas agama, lintas iman, dan mereka disatukan di tiap waktu, di tiap event, ini satu bentuk healing society yang justru dapat berlangsung secara berkelanjutan, dan kita bisa menjamin bahwa perdamaian ini berkelanjutan ke masa depan. Tidak ada lagi noda baru yang kita tambahkan pada noda lama yang pernah ada. Pembelajaran agama adalah salah satu dimensinya, dan mengapa LKLB menurut kami itu penting menjadi bagian dari kurikulum nasional, karena ada galian, ya perlu galian nilai-nilai kearifan yang perlu juga kita kembangkan untuk kita hidupi di setiap provinsi dengan budaya yang berbeda-beda. Tapi prinsipnya adalah kita harus memandang kami sepenuhnya adalah saudara kami, mereka juga adalah sepenuhnya saya. Kalau kita mau mengatakan bahwa social trust itu harus menjadi jaminan dari kohesi, sebab mindset, perspektif itu butuh karakter damai yang kuat. Peace is character building. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta. Silakan mungkin yang terdekat memberikan tanggapan, Bapak Dr. Nadi atau Ibu Indo dahulu, 2 menit sebagai mungkin tanggapan umum terhadap penanggap yang manapun. Iya. Berbicara tadi tentang bagaimana membangun sinergi pemerintah dan masyarakat dalam dunia pendidikan, saya kira di sini pemerintah sesungguhnya memiliki peran strategis untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang berkeadilan, transparan dan akuntabel. Maksudnya bahwa semestinya kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang justru menumbuhkan trust antara negara dan masyarakat. Ambillah contoh di antaranya kemarin ada peraturan atau ada kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ada pengakuan terhadap pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ini antara lain contoh-contoh nyata hadirnya negara sebagai mitra kepercayaan publik. Memang ada beberapa keluhan dari masyarakat kita bahwa sepertinya pemerintah itu belum banyak berpihak pada lembaga-lembaga pendidikan swasta. Ya, ini utamanya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa katakanlah pendidikan keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan. Ya, di sini barangkali di sisi lain pemerintah ingin membangun bagaimana nuansa damai dalam keragaman ini, tetapi di sisi lain juga ada hal-hal yang belum
belum maksimal untuk dilakukan, yaitu keberpihakan terhadap lembaga-lembaga pendidikan swasta ini. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Indo. Berikutnya Bapak Profesor Hamzah berkenan untuk memberikan tanggapan. Jadi tidak ada pertanyaan spesifik pada saya, tapi saya melihat bahwa kepercayaan ya itu juga punya masalah. Kalau tidak terbangun kepercayaan, apa yang terjadi, konflik dan sebagainya dan sebagainya. Potensinya banyak, tetapi itu juga penting kita diskusikan. Pengangguran. Pengangguran ini gimana? Padahal semua agama saya kira, Islam saya kira itu menekankan bagaimana kemudian kita mengamalkan ilmu kita menganggur. Tapi kalau ini tidak ada penanganan sistematis, Indonesia Emas 2040 apa yang terjadi? Nah, tokoh-tokoh agama mestinya mengambil sebuah pandangan baru bahwa persoalan pengangguran ini bukan persoalan kerja, tetapi banyak dimensi terkait. Bahwa ikhtiar itu menjadi penting, tetapi ada juga yang di atas yang menentukan. Bagaimana kemudian masalah ini, masalah dunia ini itu menggunakan bahasa agama. Nah, ini saya kira, ada dua solusi yang kita kemukakan, teologi pengangguran yang digagas oleh masing-masing agama. Jadi tidak bisa juga disalahkan orang menganggur. Boleh jadi ada hal lain. Nah, boleh jadi fasilitas yang tidak ada. Bagaimana kemudian mereka sabar, berikhtiar. Nah, ini semua adalah bangunan teologi masing-masing agama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian gagasan ini, ya, pondasi kepercayaan ini salah satunya adalah agama. Itu menjadi salah satu bagian diskusi penting di Lemhanas gitu. Pendekatan-pendekatan lain, pendekatan-pendekatan budaya, militer dan sebagainya, ekonomi penting, tetapi agama karena kita ini adalah umat yang beragama. Oleh karena itu saya kira forum lintas agama ini sangat penting bagaimana membangun sebuah teologi. Teologi ini diajarkan mulai dari tingkat dasar, SMP, SMA dan sebagainya. Sehingga kemudian sebelum mereka pada usia kerja, mereka sudah punya pandangan baru. Bagaimana sih pekerjaan itu ke depan? Kita hanya batas mengusahakan dan negara wajib untuk menyiapkan fasilitas itu. Tetapi walaupun kita mengusahakan, negara menyediakan, tetapi tidak ada pembinaan dari sisi keagamaan. Akhirnya juga ini akan menjadi masalah. Saya kira itu, terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Hamzah. Bapak Dr. Nadi silahkan. Walaupun tidak ada secara khusus, kita tahu bersama bahwa karena kaitan dengan bagaimana literasi lintas budaya itu menjadi bagian yang penting dan strategis untuk kita jadikan sebagai momen untuk bargaining, saya rasa teman-teman di khususnya Pak Tio dan teman-teman di Lemena ini sudah bekerja keras dan ini merupakan hal yang sangat bagus. Kemudian ketika di akar rumput seperti tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan, kita rasa bahwa membutuhkan bagaimana peran masyarakat ini dan kemudian bagaimana kebijakan itu juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara baik. Dari sisi inilah sebenarnya ketika kita bicara lebih lanjut tentang literasi ini dan konferensi ini sebagai bentuk nanti masukan apa yang akan dituliskan di sana, justru inilah yang menjadi penting dan saya rasa tidak sekedarnya guru tapi semua tokoh-tokoh besar agama pun ketika memahami konteks ini akan sangat bagus karena kadang kita generasi tua itu mendengar yang dari yang muda kadang belum siap. Tapi ketika ada kebijakan-kebijakan bersama dan belajar bersama ini memberikan inspirasi dan pencerahan bagi kita. Saya rasa ini strategi yang luar biasa dan tentu dari waktu ke waktu dapat kita terus dukung dan tentu kita sama-sama kembangkan bersama untuk utamanya di akar rumput.
karena di akar kebijakan saya rasa ya kebijakan ya, tapi justru di akar rumput inilah yang membutuhkan peran kita bersama, baik itu para guru, para pendidik, dosen, dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat secara adat. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Nadi. Kita beri tepuk tangan kepada semua ke-6 narasumber. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah menyimak diskusi dan perbincangan di panel 5 dengan tema sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pendidikan untuk membangun kepercayaan sosial. Diskusi yang kaya dan menginspirasi karena justru memuat kritik-kritik, terutamanya kepada lembaga-lembaga pemerintah. Saya pribadi dan kita berharap bahwa perwakilan-perwakilan lembaga pemerintah tetap berada di ruangan ini, dan jika sebagiannya tidak, Institut Lemena dapat memberikan rumusan hasil-hasil diskusi sebagai misalnya policy brief kepada lembaga-lembaga pemerintah yang relevan. Kita terima kasih sekali lagi kepada semua narasumber dan juga para peserta ya. Mungkin saya tidak mampu untuk merangkum semua kekayaan diskusi ini, tapi beberapa poin boleh izinkan saya menyampaikannya. Kita telah belajar bersama bahwa membangun kepercayaan sosial di masyarakat yang majemuk ternyata sangat menantang dengan adanya diskrepansi, dengan adanya kesenjangan, asimetri dan lain-lain. Sehingga kita tidak hanya membutuhkan dialog, tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Muzaki tadi, collaboration action. Melalui pendidikan yang menumbuhkan empati, kerjasama, dan tanggung jawab bersama. Pendidikan termasuk dan mungkin utamanya adalah pendidikan berlandaskan nilai-nilai agama menjadi living bridges, menjadi jembatan hidup ketika pemerintah sedang berusaha menghadirkan kebijakan yang inklusif, egaliter, berkeadilan, berpihak dan mencerahkan, maka masyarakat sipil yang mayoritas peserta terwakili di sini menjadi avant-garde, menjadi garda terdepan untuk menghidupkannya dalam tindak nyata collaboration action sehari-hari di tengah komunitas. Terakhir, konversasi ini tidak akan berhenti di sini. Saya yakin Institut Lemena, Bapak Direktur Eksekutif, Bapak Matius Ho, seluruh pembina akan terus bekerja keras dan inklusif merangkul kita dalam upaya bersama yang insya Allah sudah kita lihat sinar cerahnya karena sekarang pemerintah lebih akomodatif terutama dalam pendidikan perdamaian. Dan semoga harapan dari Bapak Ibu narasumber juga peserta semua bahwa LKLB menjadi bagian dari kurikulum nasional kita kawal bersama. Demikian dari saya sebagai moderator, sekali lagi kita beri aplaus yang meriah kepada ke-6 narasumber. Saya undur diri, mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.